Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua pelajar di Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengenalkan sedikit tentang translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi pada transformasi geometri. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perpindahan atau perubahan objek, baik titik, garis, maupun bidang datar pada bidang. Perubahan yang mungkin terjadi bisa pada kedudukannya, arahnya, ataupun ukuran dari objek tersebut. Baiklah, yang pertama adalah translasi. Kita lihat di sini bahwa ada suatu bidang yang bergerak ke arah kanan, ke bawah, ke kiri, dan juga ke atas. Selain bidang, titik dan garis juga bisa bertranslasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan translasi? Translasi atau pergeseran ini merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan juga jarak tertentu. Selanjutnya adalah refleksi. Kita biasa menyebut refleksi ini adalah pencerminan, sehingga hasil dari refleksi ini berupa bayangan yang tergantung pada acuannya. Jadi, tinggi pada benda dan juga tinggi pada bayangan adalah sama. Selanjutnya adalah rotasi. Kita biasa melihat contoh rotasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, arah jarum jam, kincir angin, roda pada sepeda. Sehingga rotasi ini bisa kita sebut juga dengan suatu perputaran atau transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat. Selanjutnya adalah dilatasi. Ada sebuah persegi yang didilatasi menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dan pada contoh kedua, ada sebuah segitiga ABC yang didilatasi menjadi segitiga ABC yang lebih besar. Sehingga dilatasi dapat juga didefinisikan sebagai suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperkecil ataupun memperbesar suatu bangunan, tapi tidak mengubah bentuk bangunan tersebut. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan juga faktor skala dari dilatasi tersebut. Oke anak-anak, tadi sudah ada sedikit video pengenalan dari transformasi geometri. Jadi, mudah-mudahan ada gambaran apa saja yang akan kita bahas di bab ini. Oke, ada apa saja tadi? Ada translasi, kemudian ada refleksi, kemudian ada rotasi dan dilatasi. Nah, di video hari ini, Ibu akan jelaskan tentang translasi dan dilatasi. Nah, untuk dua yang lainnya itu akan menyusul di video berikutnya. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung ke papan tulis ya. Oke, silakan diperhatikan dan kemudian dicatat. Oke anak-anak, pertama kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran, di mana lambangnya adalah T. Nah, di sini ditulis T, X, sama Y. Artinya dia akan bergeser sejauh titik-titik satuan sumbu X dan titik-titik satuan sumbu Y. Jadi tergantung nanti X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan Ibu punya titik P, mana titiknya A, B, kemudian akan Ibu translasi sejauh X dan Y, maka akan menghasilkan bayangan P, yaitu tinggal kita jumlah, tinggal A ditambah X, B-nya ditambah dengan Y. Oke, A-nya sama X, B-nya sama Y, jangan sampai salah pasangin. Oke, ini untuk rumus dasar dari translasi. Ini jadi titik awal, yang ini jadi bayangannya. Jadi kalau ada tanda kutip gitu, nah itu kan P-nya nggak kutip, kalau ini kutip, itu artinya bayangan.
Oke, kita tandain dulu. Oke, kita kotakin ya. Ini rumus dasar dari translasi. Oke, untuk lebih jelas kita akan ambil contoh. Kita gambar dulu titiknya. Nah, sini ibu punya x-nya 4, y-nya 2, min 2 maksudnya. Berarti p itu 4, min 2. Nah, ini titik awal kita, yaitu titik P. Oke, kemudian jika P 4, min 2, kemudian akan ditranslasikan atau digeser sejauh 3, min 3 dan 3. Oke, berarti bergeser min 3 ke kiri sumbu X dan 3 ke atas sumbu Y. Nah, berapakah bayangannya? Nah, tinggal di apa? Tinggal di jumlah. Oke, berarti kalau ibu tulis jawab 4-nya pasanginnya sama min 3. 4 tambah min 3 sama dengan satu lagi min 2 ditambah 3. Kita tulis dulu. Nah, baru kita hitung. 4 ditambah min 3 artinya 4 kurang 3, nilainya 1. Ya, positif ketemu negatif ya. Positif ketemu negatif. Ini candanya berubah. Hilangin kurungnya. Min 2 ditambah 3, dibalik aja, 3 kurang min 2, 1. Nah, ternyata bayangan dari titik P itu adalah 1,1. Oke, gitu. Itu contoh yang pertama. Nah, kita ambil lagi contoh berikutnya. Sini ibu punya titik Q. Q-nya min 3,5. Nah, akan ibu translasi sejauh 3 dan min 2 sumbu Y. Nah, berapakah bayangan titik Q? Nah, kemudian sama seperti tadi, kita hitung satu persatu. Min 3-nya ditambah 3. Kemudian min 3 tambah 3, 0. Sekarang 5-nya ditambah min 2. 5 tambah min 2 plus ketemu min. Nah, kita ubah jadi min, hapus kurungnya, sama dengan 3. Maka dapat nih bayangan dari Q atau Q aksennya sama dengan 0,3. Nah, itu tadi mencari bayangan. Nah, sekarang ibu punya contoh soal di mana titik awalnya belum diketahui, masih S-nya A, B. Kemudian ditranslasi. Nah, titik awalnya belum ada, tapi translasinya ada, yaitu min 1 dan 6. Nah, bayangannya sudah ada. Bayangannya adalah, kita misalkan 2, berapa ya? Oke, 2,5. Artinya yang diminta adalah titik awal. Oke, titik awal itu yang diminta. Berapa sih A-nya sama B-nya? Oke, ingat konsepnya tetap titik awal ditambah translasi, hasilnya bayangan. Gitu. Biar nggak pusing, berarti kita tulis A ditambah min 1 sama dengan 2. Nah, maka dari sini kita dapat B ditambah 6 sama dengan 5. Oke, nah baru kita hitung dari A-nya. A-nya tetap di ruas sebelah kiri. A sama dengan 2-nya udah di kanan kan?
min 1 kita pindahin, min 1 pindah ruas jadi 1, 2 tambah 1 3. Sekarang yang B nya, oke, B nya sama dengan 5 nya tetap, 6 nya kita pindahin. Nanti kalau positif pindah ruas jadi negatif. 5 kurang 6 negatif 1. Maka titik awal dari S sama dengan 3, min 1. Nah, itulah dia penjelasan dari translasi. Sudah ada 3 contoh ya. Nanti kita bahas yang lainnya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah Ibu tulis dilatasi. Tadi sudah kalian lihat ya, dilatasi itu perbesaran atau perkecilan, di mana dilambangkan dengan D. Nah, dilatasi ini berkaitan dengan yang namanya skala. Nah, skala yang dilambangkan dengan K, dan juga berkaitan dengan titik pusat. Nah, tapi di sini Ibu akan ambil titik pusatnya satu saja. Jadi kalau ditulis D, O, K, artinya O ini adalah titik pusat O. Titik pusat O itu titik pusatnya yang bernilai 0,0. Karena ada sebenarnya selain 0,0. Nah, tapi kita pelajarinya yang titik pusatnya 0,0 saja dulu. Nah, jika titik awalnya A, B sama ya seperti tadi, kemudian kita dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan skalanya K, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya A kali K atau K kali A dan K kali B. Oke, ingat kalau dilatasi hanya perkalian. Kita tinggal mengalikan titik awal kalikan dengan skala, gitu aja. Kalau translasi tadi penjumlahan, kalau dilatasi perkalian. Ini sebagai titik awalnya, yang ini sebagai titik bayangannya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh. Nah, dilihat di sini, Ibu sudah punya 3 titik. Kita hubungkan P, Q, R. Nah, ternyata terbentuklah suatu bidang datar, yaitu segitiga PQ. Nah, kita tulis jika soalnya seperti ini, segitiga PQR didilatasi dengan pusat O dan skalanya K-nya bernilai 2. Oke, pusatnya O, K-nya nilai 2. Kita tulis ulang dulu satu-satu. P-nya kan tadi di sini sudah jelas 3,2. Q-nya 5,0. R-nya 5,4. Nah, masing-masing didilatasi, artinya diperbesar atau diperkecil. Nah, K-nya nilainya 2. Kalau kita kali 2, maka bayangannya 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Itu juga yang Q. 5 kali 2 10, 0 kali 2 0. Terakhir R, 5 kali 2 10, 4 kali 2 8. Nah, itulah bayangan yang dihasilkan dengan skala 2. Nah, kita tulis, kita perpanjang dulu koordinatnya. Oke, Ibu tulis dulu ya. Hmm, 10 dan kita butuh 6. Kemudian ini kita hapus dulu biar nggak pusing lihatnya. Kemudian Y-nya kita butuh paling besar 8. Kita tulis 8 ya. Oke, cukup 8. Oke, kita mulai
dari yang P aksen 6,4. Oh, berdekatan dengan titik R. R-nya biar tidak bingung nanti bacanya, Ibu pindahin 6,4 di sebelah R. Itulah bayangan dari si P aksen. Kita bedain dah spidolnya ya. Oke, kemudian ada Q 10,0. Oke, di sini Q aksennya, bayangan Q. Kemudian ada R 10,8. Kita kira-kira 10. Oke, mudah-mudahan lurus ya ke bawah. Ini sebagai bayangan R atau R aksen. Kemudian kita hubungkan dari ketiga titik ini. Oke, sudah terlihat. Ternyata bayangan dari PQR yang kecil jika diperbesar atau dengan skala 2, maka dia akan lebih besar. Nah, jadi bisa perbesar, bisa perkecil. Kapan dia diperkecil, Bu? Oke, tergantung dari skalanya. Kita lihat di sini, Ibu tulis jika K-nya lebih dari 1, maka bidang tersebut diperbesar. Nah, satu lagi jika K-nya kurang dari 1, atau lebih tepatnya ini kan menjadi diperkecil ya, diperkecil. Oh ya, di sini lebih tepatnya ditulisnya K itu berada di antara 1 sampai 0. Bukan negatif ya, karena negatif pun dia bisa diperbesar gitu. Jadi tergantung nanti nilai K-nya. Kalau dia K-nya ada 2 ya, nah, kalau K-nya nanti negatif, dia bergesernya ke sebelah kiri biasanya. Oke, nanti akan dijelaskan lagi. Oke anak-anak, sekian dulu materi kita pada pertemuan hari ini. Sudah ada 2 hal yang kita bahas, yaitu translasi dan dilatasi. Mudah-mudahan paham semuanya ya anak-anak. Oke anak-anak, kita sudahi dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.